Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar bab 2, yaitu berani hidup jujur. Sikap jujur merupakan sikap positif yang harus dimiliki oleh setiap orang. Namun pada saat sekarang, kejujuran merupakan hal yang mulai langka dan jarang kita jumpai. Padahal kejujuran dapat menunjukkan jalan kebaikan yang nantinya dapat membantu mengantarkan kita ke surga. Selain itu, sikap jujur merupakan faktor terbesar tegaknya agama dan dunia. Kehidupan dunia akan hancur dan agama juga menjadi lemah di atas kebohongan, khianat, serta perbuatan curang. Semoga kita semua mampu berbuat jujur dalam segala hal. Yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala membela kita semua. Orang yang jujur pasti beruntung. Sebelum dilanjut ke materi, mari kita simak bersama kompetensi inti yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya, kompetensi dasar. Adapun pilihan materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, memahami syaja'ah, yang kedua, menunjukkan sifat syaja'ah dalam mewujudkan kejujuran. Dan yang ketiga, kaitan antara syaja'ah dengan upaya mewujudkan kejujuran dalam kehidupan. Memahami syaja'ah. Jika dilihat dari definisi syaja'ah secara etimologi, syaja'ah yaitu berasal dari kata dasar pikir yang berarti proses, cara, atau perbuatan memikir. Kemudian dilihat secara istilah, memiliki arti keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Adapun bentuk-bentuk dari syaja'ah yaitu yang pertama, keberanian menghadapi musuh dalam jihad fisabilillah. Mengenai jihad ini, perlu dipahami bahwa sesungguhnya Islam adalah agama yang penuh kedamaian dan anti kekerasan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk tidak mundur ketika ada yang menyerang. Bahkan kita dianjurkan untuk menghadapinya dengan penuh keberanian. Akan tetapi, apabila orang-orang kafir tidak menyerang atau tidak mengganggu, kita tidak diperkenankan untuk menyerangnya. Kemudian, bentuk yang kedua, berani menegakkan kebenaran. Berterus terang untuk mengatakan yang benar terkadang menjadi suatu yang sulit jika terdapat ancaman. Namun, bila dilihat dari sisi manfaat, kebenaran menjadi sebuah keharusan, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Katakan benar meskipun itu pahit, dan berkata benar di hadapan penguasa yang zalim merupakan salah satu bentuk jihad bil lisan yang semua itu membutuhkan keberanian. Selanjutnya, bentuk ketiga, kemampuan mengendalikan nafsu. Di antara perbedaan antara manusia dengan malaikat adalah manusia dilengkapi oleh hawa nafsu sehingga bagi orang yang tidak dapat mengendalikan nafsunya dapat menyebabkan keterpurukan bagi dirinya. Dengan demikian, orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan nafsu di antara amarahnya. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran Surat Yusuf ayat 53 yang artinya, dan aku tidak mengatakan diriku bebas dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bentuk yang keempat yaitu keberanian mengakui kesalahan. Anda telah mengetahui bahwa manusia dilengkapi oleh hawa nafsu hingga jika tidak mampu mengendalikannya kerap berbuat kesalahan. Hal ini telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut melakukan kesalahan. Namun Nabi Adam alaihissalam segera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 23 yang artinya, keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Memang mengakui kesalahan bukanlah perkara yang mudah, akan tetapi membutuhkan keberanian dan upaya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Apakah Anda pernah melakukan kesalahan? Kemudian mengakui kesalahan tersebut di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segera bertobat kepadanya. Yang selanjutnya, penghalang ditegakkannya kebenaran, yaitu yang pertama, kebodohan.
Orang-orang yang bodoh atau tidak berpengetahuan dan tidak ada keinginan untuk menggali ilmu pengetahuan, mereka tidak mengetahui kebenaran sehingga tidak mampu membedakan yang hak dan batil. Mereka hanya melakukan sesuatu yang dianggap benar oleh kebanyakan orang saja. Selanjutnya, hawa nafsu. Kebanyakan manusia terlena oleh tipu daya dunia yang hanya sementara. Hal itu karena dipengaruhi oleh hawa nafsu. Pada dasarnya, hawa nafsu mendorong manusia untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan, tanpa orang tersebut memperhatikan apakah hal itu baik atau buruk akibatnya, benar atau salah menurut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hawa nafsu telah menguasai seseorang dan mengalahkan imannya, maka yang akan menonjol adalah perilaku negatif yang jauh dari nilai-nilai kebenaran, kebohongan, dan ego. Orang yang sombong dan merasa dirinya paling tahu tentang segala hal biasanya sulit menerima kebenaran, bahkan jika saja mereka mengakui suatu kebenaran. Tetapi karena keangkuhannya, mereka kerap menolak pendapat orang lain yang sesungguhnya lebih benar. Inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis beliau. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, sifat saja'ah merupakan anjuran dalam Islam. Sifat saja'ah merupakan bagian dari ajaran Islam yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu ditunjukkan melalui sikapnya yang jujur dan senantiasa menegakkan kebenaran, sehingga diberi gelar Al-Amin atau yang dapat dipercaya, dan bersifat sidik atau benar. Kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya meneladaninya dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan berperilaku jujur, berani mengatakan yang benar meskipun perkataan yang benar tersebut mengakibatkan berbagai resiko, seperti dimusuhi, dikucilkan, dan dianiaya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, menunjukkan sifat saja'ah dalam mewujudkan kejujuran. Pada Quran Surat An-Nisa ayat 135, kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada hambanya yang beriman untuk menegakkan kebenaran dan menghukum dengan seadil-adilnya orang yang bersalah, meskipun orang tersebut keluarga sendiri. Ibu akan ceritakan contoh yang dapat kita teladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah berhikmah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang adil dan tegas. Seorang wanita di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah Fathu Makkah telah mencuri. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar tangan wanita itu dipotong. Usamah bin Zaid menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta keringanan hukuman bagi wanita tersebut. Mendengar penuturan Usamah, wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berubah. Beliau lalu bersabda, "Apakah kamu akan meminta pertolongan untuk melanggar hukum-hukum Allah Azza wa Jalla?" Usamah lalu menjawab, "Mohonkan ampunan Allah untukku, ya Rasulullah." Pada sore harinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah setelah terlebih dahulu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sabdanya, "Amma ba'du. Orang-orang sebelum kamu telah binasa disebabkan bila seorang bangsawan mencuri dibiarkan atau tidak dihukum. Tetapi jika yang mencuri seorang yang miskin, maka dia ditindak dengan hukuman. Demi yang jiwaku dalam menggenggamnya, apabila Fatimah anak Muhammad mencuri, maka aku pun akan memotong tangannya." Setelah bersabda begitu, beliau pun kembali menyuruh memotong tangan wanita yang mencuri itu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jika cerita ini kita simpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak pernah
membeda-bedakan umatnya dalam menghukum dan menegakkan kebenaran, bahkan kepada anaknya sendiri. Selanjutnya, kaitan antara saja'ah dengan upaya mewujudkan kejujuran dalam kehidupan. Kalian telah mengetahui makna saja'ah, kan? Saja'ah berkaitan dengan upaya mewujudkan kejujuran karena landasan keberanian. Saja'ah pada dasarnya sama dengan upaya mewujudkan kejujuran. Adapun upaya dalam mewujudkan kejujuran diantaranya, yaitu yang pertama, keimanan yang kokoh. Keimanan yang kuat dapat memunculkan keberanian karena adanya keyakinan yang kokoh terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang memiliki keimanan yang kuat meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya dan meyakini segala sesuatu terjadi hanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara turunan sikap dari keimanan yang kokoh adalah senantiasa menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sikap tawakal yang benar sehingga menimbulkan sikap berani pada dalam diri seseorang dalam menghadapi segala situasi tantangan. Selain itu, selalu bersikap jujur karena dengan berdusta akan muncul ketakutan pada diri seseorang. Selanjutnya, bersabar dalam ketaatan. Bersabar adalah kunci keberhasilan setiap orang, baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Sikap tersebut memang mudah diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Namun, bukan berarti kita tidak mampu melakukannya. Kita harus berupaya untuk memilikinya. Sabar dalam ketaatan jugalah jalan yang ditempuh para nabi dan rasul ketika berjuang menyebarkan agama tauhid. Salah satu bentuk ketaatan dalam sikap jujur karena hal itu juga termasuk dalam ajaran Islam. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran ayat 200, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." Memahami keberanian dari sumber yang benar. Sesungguhnya kita tidak akan pernah dapat menegakkan kebenaran sampai sungguh-sungguh memahami kebenaran itu sendiri. Pada dasarnya, kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Benar atau Al-Haqqu, yang diturunkan melalui para rasul, manusia pilihan yang selalu benar dalam ucapan dan tindakan atau as-sidqu. Seperti firman Allah yang dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 147, yang artinya kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Selanjutnya, memohon kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang benar. Dengan keimanan yang kokoh, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan segalanya. Sementara itu, manusia hanya berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon petunjuk dan bimbingannya dalam menjalani berbagai aktivitas agar senantiasa berada di jalannya yang dilandasi dengan nilai-nilai kejujuran. Mendakwahkan kebenaran dengan hikmah. Kebenaran hendaknya disampaikan dengan baik, memperhatikan adab dan penuh hikmah agar yang mendengarnya dapat memahami dan menerimanya dengan penuh keikhlasan. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125, yang artinya, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk." Menjadi teladan dalam menegakkan kebenaran dan kejujuran. Anda tentunya telah memahami bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW adalah suri teladan ketika menegakkan kebenaran. Rasulullah SAW tidak hanya menyampaikan teori saja, namun beliau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat dilihat secara langsung keteladanannya oleh umatnya. Hal itu membuat umatnya dapat mengetahui secara pasti perbedaan antara yang benar dan yang salah, serta manfaatnya bagi kehidupan mereka, karena kebatilan itu seperti kegelapan, sedangkan kebenaran itu ibarat cahaya. Itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada bab ini. Sampai bertemu di bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.